setelah nunggu sekitar 1 menit 2 menit gitu kan, ternyata tuh mbah dukun itu ya, nenek itu tuh keluar dengan, ayo cepat lari sebelum keduluan gitu kan. Selamat malam semuanya, Sobat Kalam. Jumpa lagi dengan saya di channel tercinta ini, yaitu channel Kasar Malam. Pada episode hari ini, saya akan mengisahkan sebuah cerita yang diceritakan oleh Mas Aji, yaitu tentang bagaimana dia mempunyai pengalaman saat istrinya melahirkan anak yang pertama. Di situ diganggu oleh makhluk yang namanya Mbak Kunti. Tetapi sebelum ke cerita intinya, kami ucapkan terima kasih kepada para subscriber yang telah subscribe channel kita ini. Semoga Anda semuanya dimudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan, banyak rezeki, selalu barokah apa yang Anda lakukan, dan tentunya jangan lupa bahagia. Peristiwa ini diceritakan oleh Mas Aji, dan kejadian ini terjadi sekitar 20 tahun lalu saat kelahiran putranya yang pertama. Mas Aji ini bekerja di Jakarta, tetapi aslinya dari daerah Jawa Barat ya, cukup terpencil lah gitu di rumahnya. Jadi saat istrinya hamil, Mas Aji ini tetap kerja di Jakarta, tetapi beberapa hari sebelum istrinya melahirkan, kira-kira hampir seminggu gitu ya, Mas Aji sudah minta izin ke kantor untuk pulang ke kampung halamannya karena istrinya mau melahirkan. Dan kemudian karena memang bosnya itu cukup baik lah ya, jadi Mas Aji itu diberikan izin untuk cuti ke kampung. Jadi intinya adalah seperti ini. Mas Aji itu bercerita ke saya bahwa selama dia kecil sampai besar, dia tuh tidak pernah percaya, atau gimana ya, dia selalu bermain logika. Bahwa dia ngomong ke saya tuh dari dulu tuh tidak pernah yang namanya kenal tuh atau percaya dengan namanya hantu. Tetapi setelah peristiwa itu, saya benar-benar percaya karena saya dengar atau saya melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri, bukan dari orang atau katanya. Ini benar-benar real, murni, saya melihat sendiri tentang kejadian gaib tersebut. Saat waktu sudah menunjukkan jam 12:30 malam, istrinya merasa mulas karena memang itu sudah waktu lahir ya, hamil 9 bulan sekitar lebih 10 hari. Jadi dapat dikatakan itu kehamilan yang normal. Walaupun Mas Aji ini Mas Aji ini kerja di Jakarta, tapi dia aslinya tuh desa yang terpencil banget gitu di daerah Jawa Barat. Daerah Jawa Barat itu sekitar Malimping, jadi Banten Selatan seperti itu. Jadi di sana mungkin masih banyak pegunungan gitu ya. Rumahnya juga masih dekat hutan seperti itu. Nah, pas malam itu Mas Aji itu hanya berdua dengan istrinya di rumah. Kemudian istrinya merasa mulas gitu, terus bilang ke suaminya, "Mas, kayaknya ini saya mau melahirkan." Nah, terus akhirnya memang di kampung dia ini itu ada seorang dukun bayi ya. Jadi dukun bayi ya, pasti beberapa dari pemirsa tahu ya dukun bayi ya. Jadi sampai hari ini pun masih banyak seorang wanita yang ingin melahirkan memakai dukun bayi. Jadi dukun bayi itu ya seperti ahli untuk membantu melahirkan seorang wanita yang hamil. Nah, memang di daerah Mas Aji itu saat itu memang dukun bayi itu terkenal. Ya beliaunya sudah sepuh, tetapi laris banget gitu. Sebenarnya sudah cukup modern sih, sekitar 20 tahun yang lalu. Tetapi Mas Aji ya kebetulannya malam hari gitu ya, jadi masih mau memanfaatkan dukun itu, juga keterbatasan medan juga seperti itu. Maka dari itu, oke,
Bu, saya akan ke dukun bayi dulu. Sebut saja namanya Bu Imah gitu ya. Dukun bayinya Bu Imah seperti itu. Nah, kemudian malam itu istrinya sudah mules, sudah menggigil seperti itu. Jadi Mas Aji itu cukup panik. Akhirnya dia langsung pergi ke tempat dukun Imah itu ya. Dan kebetulan malam itu hujan rintik-rintik. Tetapi Mas Aji nggak pakai payung ya, pokoknya langsung pakai jaket aja, pakai topi, pokoknya lari gitu. Dan itu gelap. Jadi rumah juga antar rumah itu jauh-jauh gitu, sekitar 50 meter, 100 meter, dan jalannya juga bukan aspal, masih kerikil-kerikil dan batu seperti itu. Jadi karena itu hujan jadi agak sedikit licin. Jarak dari rumah Mas Aji sampai ke rumahnya dukun Imah itu sekitar hampir 1 kilo lah, hampir 1 kilometer, mungkin sekitar 500 sampai 600 700 seperti itu, karena perjalanan juga menempuh sekitar 15 menit ya, dengan jalan yang cepat seperti itu. Alhamdulillah malam itu juga sang dukun itu juga masih terjaga gitu. Setelah ketok pintu, assalamualaikum gitu. Terus dukun itu jawab, ya, waalaikumsalam. Terus buka pintu, ada apa Mas? Ini Nek, istri saya mau melahirkan gitu. Oke, tunggu gitu. Dan kebetulan mereka ini udah kenal ya, sudah saling kenal. Jadi, oke, tunggu gitu. Tunggu, saya siap-siap dulu. Nah, saat Mas Aji di pintu nungguin si dukun Imah itu, setelah nunggu sekitar 1 menit 2 menit gitu kan, ternyata tuh mbah dukun itu ya, nenek itu tuh keluar dengan, ayo cepat lari sebelum keduluan gitu kan. Mas Aji tuh bingung, keduluan apa Nek? Udah pokoknya ayo ikut, cepat lari gitu, sebelum keduluan. Bingung, nanti aku ceritain gitu kan. Terus mereka tuh berdua tuh lari gitu. Gitu kan. Terus mereka tuh berdua tuh lari kan. Lari dengan gelap, terus kemudian licin, kemudian agak gerimis gitu kan. Tapi Mas Aji waktu itu bawa senter. Ternyata pandangan Mas Aji itu ke depan kok melihat seperti ada seorang wanita sedang lari ke sana. Sedang lari ke arah rumahnya Mas Aji. Jadi kebetulan tuh lurus gitu. Rumah Mas Aji itu lurus gitu ya, dari jalan itu kan, lurus terus kan. Terus nenek dukun itu bilang, itu cepat kejar perempuan itu. Nah, terus Mas Aji dulu, itu siapa Nek? Siapa? Udah, kita kejar, jangan sampai keduluan dia. Terus Mas Aji tuh bingung gitu, karena kan dia, loh kok ada perempuan lari ke sana dengan lari, terus perempuannya ya rambutnya panjang, bajunya putih. Neneknya dengan teriak, hei, tunggu kamu, awas jangan ganggu, pergi awas jangan ganggu. Terus akhirnya dari situlah Mas Aji berpikir, apakah itu yang namanya Mbak Kunti, seperti itu kan? Ya, ini cepetan, kalau misalnya kita kalah cepat dengan dia, nanti bayimu bisa hilang. Bayimu bisa akan diambil oleh dia. Nah, dari situ Mas Aji baru niat banget, semangat, ayo naik kejar. No. Saat mau dapet, Mbak Kuntinya terbang, ketawa dia. Ketawa seperti ini. Seperti itu. Nah, terus anehnya lagi, Mas Aji dengan nenek dukun itu lari, Mbak Kuntinya tetap ngikutin, tapi terbang sambil tertawa. Neneknya, awas kamu ya, kalau ganggu, awas. Jadi itu benar-benar suasana yang sangat mencekam. Mas Aji percaya tidak percaya, antara mimpi atau tidak mimpi, dia melihat dan juga takut ya. Takutan yang sangat luar biasa. Karena apa? Takutnya itu benar-benar perempuan itu datang lebih duluan daripada mereka. Karena memang jaraknya cukup jauh. Singkat cerita, setelah mereka terengah-engah, akhirnya sampai juga ke rumah. Setelah sampai rumah, Mbak Kuntinya masih ada di pohon, masih tertawa.
Dari situ langsung Mbah Dukuhnya masuk, Mas Aji pegang kayu langsung dilempar. Dia baru hilang tapi diiringi dengan pertama. Akhirnya setelah dia hilang, Mas Aji masuk, istrinya sudah menangis, sudah kesakitan. Akhirnya ditangani oleh nenek dukun itu. Mas Aji bilang, gimana Nek? Aman, tenang. Untung kita tidak telat. Kalau kita telat 1 menit saja, kita tidak tahu dia ternyata sudah mendahului kita. Aku tidak ngerti kira-kira anakmu selamat atau tidak. Nah seperti itu. Akhirnya mereka hanya berdua membantu kelahiran dari anaknya Mas Aji yang pertama. Alhamdulillah anaknya lahir dengan selamat. Dari situlah Mas Aji bersyukur ya kepada Tuhan bahwa apa yang dia lihat barusan itu ternyata memang sesuatu menurut Mas Aji di luar nalar, yang Mas Aji selama ini tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Dari situlah Mas Aji jadi percaya karena melihat sendiri, bukan katanya. Kalau kita simak dari cerita itu, kita bisa ambil hikmah. Jadi selama ini di kepercayaan masyarakat Jawa pada khususnya dan Indonesia pada umumnya memang masih ada kepercayaan seperti itu ya. Kalau wanita hamil harus hati-hati, jangan sampai diambil oleh makhluk-makhluk yang lain, misalnya Mbak Kunti, atau mungkin di daerah lain ada yang namanya udang sembilang, kalau ada lagi yang bernama leak dan sebagainya. Ternyata kita percaya tidak percaya memang itu ada, bukan berarti kita harus mendefinisikan dia sebagai sesuatu yang menakutkan, itu tidak, tapi setidaknya kita menghormati adat budaya masing-masing agar itu tidak menjadikan sebuah cibiran dan hinaan. Ya kadang-kadang kita suka mencibir ya kepada orang yang menyaksikan hal seperti itu. Ah itu tahayul, ah kamu tuh bohong, kamu ngarang cerita dan sebagainya. Tetapi dari kisah itu semuanya kembali ke diri kita masing-masing. Mau percaya atau tidak percaya itu terserah Anda. Sekian ceritanya. Terima kasih. Jangan lupa tetap di Kasat Malam.